pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Konspirasi Prabu. Berjumpa lagi dengan saya Prabu Revolusi dan juga rekan saya ada Ayah Novus. Ya, selamat malam Mas, apa kabar Mas? Selamat malam Ayah dan juga pemirsa di rumah. Namun kita memang harus mengawali dengan beberapa informasi ini mengenai Israel ya yang menyerang wilayah sipil di Gaza, di mana pelabuhan Gaza dibombardir Israel dengan pesawat tempur. Israel sejauh ini berdalih membalas serangan mendadak Hamas akhir pekan lalu. Ya, pemirsa, Israel juga sengaja menghentikan masuknya makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ini ke Gaza. Dan satu-satunya akses yang tersisa dari Mesir ini juga ditutup sejak Selasa. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menerima korban serangan Israel, baik yang terluka maupun meninggal dunia. Jasad-jasad korban membludak hingga keluar area rumah sakit. Pipa distribusi oksigen di rumah sakit ini pun rusak akibat serangan bom Israel. Jumlah tenaga medis yang tak sebanding dengan jumlah korban juga mengakibatkan para tenaga medis kewalahan. Kendati demikian, rumah sakit ini masih bisa beroperasi dengan cukup baik hingga 4 bulan ke depan. Namun rumah sakit tetap membutuhkan bantuan tenaga kesehatan, peralatan medis, dan obat-obatan. Selain warga Palestina dan Israel, sejumlah warga negara asing juga menjadi korban tewas dari konflik bersenjata tersebut. Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI Indonesia siap mengirimkan bantuan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. MERSI Indonesia akan mengirimkan 5 orang relawan ke Gaza, termasuk para dokter. Dokter yang dikirimkan terdiri dari dokter spesialis ortopedi dan anestesi. Selain itu, MERSI juga akan mengirim teknisi untuk membantu evakuasi korban jika dibutuhkan. Untuk mengirimkan bantuan tersebut, MERSI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Peran Kementerian Luar Negeri dan KBRI Mesir dinilai penting untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke Palestina melalui Mesir. Kami minta kepada Kementerian Luar Negeri dan pemerintah agar bisa membantu memfasilitasi tim ini untuk sesegera mungkin bisa masuk ke Gaza. Dan yang kedua, tadi kami berusaha berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, dan pihak yang belum meminta agar semua warga negara yang ada di Gaza untuk bisa keluar, mengingat kondisi semakin kritikal. Sebelumnya, Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza turut terkena serangan Israel dan tercatat 232 warga Palestina tewas. Serangan Israel juga menghancurkan bangunan 4 lantai di kamp Jabalia pengungsi di jalur Gaza Utara. Akibat serangan ini, 2 orang tewas, 3 lainnya terluka. Israel juga menyerang kawasan Rimal yang merupakan pusat perbelanjaan, restoran, bangunan tempat tinggal, dan kantor milik kelompok bantuan dan media internasional. Lokasi Rimal jauh dari kota perbatasan yang terkena dampak paling parah dan kamp pengungsi yang miskin. Sebelumnya kawasan ini merupakan kawasan tenang yang berjarak sekitar 3 km dari pusat kota. ولا إشي ضل لا شقة ولا ماء ولا محل كل هذا انتسف خلال 4 ساعات أو 6 ساعات كانوا اليهود قاضيين علينا تقريبا كانوا يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية بادوا المنطقة ولا إشي ضل كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدرون. Israel menyerang wilayah tersebut yang juga merupakan rumah bagi Kementerian Pemerintahan Hamas pada perang tahun 2021, namun tidak pernah seperti ini. Di antara jalan-jalan besar yang penuh dengan salon kecantikan, toko falafel, dan restoran pizza berada di jantung kota Gaza. Dan bagi banyak orang, besarnya kehancuran yang menimpa kelas menengah dan atas di wilayah tersebut memiliki makna simbolis.
Israel juga telah memutus pasokan air dan listrik di Gaza sehingga menyulitkan warga untuk selamatkan diri. Warga kini hidup diselimuti ketakutan akan serangan Israel yang terus berlanjut. Belum ada reaksi pemerhati HAM internasional terkait serangan membabi buta Israel. Sejumlah negara di dunia mengutuk kekerasan yang terjadi antara Palestina dan Israel, termasuk juga Indonesia, di mana Presiden Jokowi meminta Menteri Luar Negeri dan kementerian lainnya untuk mengambil tindakan cepat melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Ya, dan ini yang menjadi kendala juga ya Mas Prabu ya, karena ada WNI yang berada di jalur Gaza yang juga masih terisolasi karena akses ke sana ditutup. Nah, ini sehingga untuk mengirimkan bantuan-bantuan ke sana pun terkendala, dan semoga kondisi WNI di sana juga kita berharap baik-baik saja ya Mas ya. Sejumlah negara di dunia bereaksi terhadap gelombang serangan kelompok militan Palestina, Hamas, ke wilayah Israel. Mereka mengutuk kekerasan yang terjadi saat Hamas menyerang Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati para korban peperangan antara Hamas dan Israel, serta korban jiwa akibat gempa bumi di Afghanistan. Sebelumnya PBB juga mengecam kekerasan yang terjadi antara Palestina dan Israel diikuti berbagai negara. The Secretary General also strongly condemns all violence in Syria and urges all parties to respect their obligations under international law. He also recalls that civilians and civilian infrastructure must be protected in accordance with international humanitarian law at all times. مشكلة الفلسطينيين لم تبدأ من اليوم ولا يمكن أبدا اجتزاء التصعيد الحالي من سياقه الأوسع وهو استمرار الاحتلال والقضاء على أي أفق مستقبلي يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق من خلاله تطلعاته السياسية في دولة مستقلة على حدود 67. فإن تدمير حل الدولتين وخنق أي جهد للتفاوض من أجل السلام وحصار السلطة الفلسطينية ومواصلة الاستيطان وقضم الأراضي بلا توقف هي عوامل لا يمكن إغفالها في الموقف الذي وصلنا إليه اليوم. Sementara Presiden Joko Widodo mendesak agar perang antara Palestina dan Israel segera dihentikan untuk mengurangi jumlah korban manusia. Presiden meminta kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan kementerian lainnya untuk mengambil tindakan cepat melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Jumlah korban tewas telah lebih dari 1.600 orang dan ribuan lainnya terluka di kedua belah pihak dalam serangan sepanjang Sabtu hingga Minggu.